Salam, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus yang mengikuti ibadah dari rumah secara online saat ini. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita di dalam ibadah saat ini. Untuk itu, marilah kita penuh dengan hati syukur kepada Tuhan. Kita menghampiri hadirat Tuhan sambil kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang ketiga. Tuhan yang bijak mengubah tubuhnya dalam kasih-Nya seluruh hidupku tertuntun. Hati muda oleh sayapnya berlindung. Ibadah kaum lansia dan disabilitas saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu, Opo Oma, saudara-saudari yang terkasih, nats yang membimbing kita dalam ibadah saat ini terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11, demikian bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Kita memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai 16. Kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena seminggu lamanya Tuhan telah menyertai kami dari segala aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Bahkan di minggu ini,
Tuhan bawa kami kembali ada dalam persekutuan bersama-Mu Tuhan secara online. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan berkati kami semua, penuhi kami dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pagi ini dalam persekutuan kami bersama dengan Tuhan, bahkan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, boleh menjadi pedoman dalam menjalani hari-hari hidup kami. Bahkan kami meneladani Sang Gembala yang agung itu, yaitu Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kami boleh menunjukkan bahwa kasih Allah hidup dalam pribadi kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian bunyinya. Tuhan, gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan mencari makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalikan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih, Salam, damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di minggu ini Tuhan bawa kita kembali, walaupun secara online kita berada bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam kediaman kita untuk ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Saat ini dari bacaan kita, Kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai 16. Kita dibawa terang tema belajar dari sang gembala untuk membalut luka bukan melukai. Belajar dari sang gembala untuk membalut luka bukan melukai. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang membedakan antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang jahat? Dua versi pemimpin ini sama-sama memiliki otoritas dan kuasa untuk memimpin dalam suatu tempat. Tetapi yang membedakan dua versi pemimpin ini ialah pemimpin yang baik, ia akan menggunakan otoritas dan kuasanya untuk mendatangkan kebaikan, untuk membawa kesejahteraan bagi setiap bawahannya, bagi setiap orang-orang yang ada di bawah pimpinannya. Sedangkan bagi pemimpin yang jahat itu justru dia memanfaatkan jabatan, otoritasnya, kuasa yang dia miliki supaya memanfaatkan bawahannya, memanfaatkan orang yang ia pimpin agar mendapatkan keuntungan sendiri, mencari kesejahteraan pribadi dan tidak mengutamakan kesejahteraan dan keuntungan bersama. Bapak Mama, dalam teks bacaan kita bisa melihat bagaimana gambaran kisah dari Kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Dari perikop Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Teks bacaan kita di sini dia menegur tentang seorang pemimpin atau seorang gembala yang dimana mereka menuntun para umat Israel. Allah menegur sendiri bagi para pemimpin-pemimpin Israel yang digambarkan sebagai seorang gembala. Sebagai seorang gembala, seharusnya ia mengarahkan para umatnya untuk ada dalam kehidupan yang benar, untuk ada dalam hidup yang turut dengan maksud Allah, untuk ada dalam hidup yang seharusnya mereka mendapatkan keadilan, mendapatkan kesejahteraan dari gembalanya. Namun berbeda dikarenakan dalam teks bacaan kita ini, gembala-gembala ini justru menjadi seorang pemimpin yang suka memeras orang Israel. Dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga, ini mengibaratkan seorang gembala yang memeras susu, mencukur bulu-bulu, dan menyembelih domba-domba mereka untuk dinikmati secara pribadi. Itulah para gembala bangsa Israel pada waktu itu, yang pada akhirnya mengakibatkan umat Tuhan ini menjadi korban atau menjadi mangsa dari para gembala ini. Karena itulah Allah hadir untuk membela para umatnya yang tercerai-berai itu karena sifat ego dari para gembala tersebut. Allah menjadi gembala yang baik, menjadi seorang pemimpin yang menunjukkan karakter pribadi yang sungguh diagungkan, karena Allah tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak menjadi seorang gembala yang mendatangkan luka, yang mendatangkan keuntungan pribadi dan bukan orang lain, melainkan kehadiran Allah itu dia membelah yang baik dari yang jahat dan melawan orang-orang yang jahat. Allah hadir untuk mencari yang tersesat, mengobati yang luka,
dan memberi makan bagi mereka yang kelaparan karena Dia adalah pemilik dunia. Gambaran dari teks bacaan kita dengan jelas membuat kita sebagai umat memahami apa fungsi kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang gembala. Seharusnya sebagai seorang gembala atau sebagai seorang pemimpin, tugasnya adalah membawa kedamaian, membawa kesejahteraan, dan mengobati yang terluka. Sebagai seorang gembala, kita harus mampu membalut mereka yang terluka, mereka yang ada dalam penderitaan, dan mencari solusi untuk keluar dari masalah. Upayakan agar kehadiran kita sebagai seorang gembala itu bukan menambah luka, melainkan mengobati yang terluka. Kita menjadi seorang gembala berarti kita harus duduk bersama dengan para bawahan kita, dengan para umat yang kita gembalakan. Kita tidak bisa duduk dan memerintah dari atas dan biarkan para umat yang kita gembalakan berjalan sendiri menghadapi setiap tantangannya. Melainkan kita harus duduk bersama, mendengarkan keluhan, dan membantu menyelesaikan keluhan tersebut. Sebagai seorang gembala, memang tidaklah mudah, namun Allah Dia memberikan kita hikmat supaya tidak menjadi seorang gembala yang jahat, tidak mementingkan pribadinya. Banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita lihat di zaman sekarang. Sosial media menunjukkan begitu sekali banyak keserakahan dari para pemimpin ataupun gembala. Coba kita merenungkan apabila ada di posisi sebagai anak gembala atau sebagai bawahan. Tidak enak jika kita mengerjakan bagian kita, namun ternyata tugas yang kita kerjakan itu yang seharusnya membawa dampak baik, tetapi membawa dampak baik itu hanya pada hanya membawa dampak baik satu. Banyak sekali contoh-contoh yang dapat kita lihat di zaman sekarang. Sosial media menunjukkan begitu banyak keserakahan para pemimpin atau para gembala. Bapak mama, opo oma, saudara-saudari yang terkasih, coba kita merenungkan apabila kita ada di posisi para kawanan gembala atau posisi sebagai bawahan. Tidak enak jika kita mengerjakan bagian kita, namun ternyata tugas yang kita kerjakan yang seharusnya membawa dampak baik bagi kita, justru hanya dinikmati oleh satu orang saja. Kalau ada yang pernah merasakan, sungguh sangat sakit dan sangat diprihatinkan, karena harus menjadi korban dan terluka sendiri. Kita melihat bagaimana teladan agung, yaitu Yesus Kristus, yang menunjukkan karakternya sebagai seorang gembala, yang mampu memimpin dengan mengarahkan para umat dengan baik dan benar dan membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan Yesus ini mementingkan banyak orang untuk terus hidup dengan baik dan terus hidup dekat pada Tuhan. Kita lihat salah satu contohnya adalah Bartimeus yang buta. Kita pernah mendengarkan cerita tentang Bartimeus yang buta waktu kita masih sekolah minggu, bahkan sampai kita dewasa. Di situ kita melihat bahwa kehadiran Yesus sebagai seorang gembala, Dia tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, tetapi Dia mementingkan orang yang membutuhkan kehadirannya. Yesus, Dia bukanlah seorang gembala yang ketika memimpin tidak lagi memperhatikan sesama, tidak lagi memperhatikan orang yang membutuhkan kehadirannya, melainkan Dia hidup bersama dengan orang yang dianggap jijik, yang dianggap tidak baik, apalagi dengan orang yang memiliki keterbatasan. Tapi Yesus menunjukkan kasih sejati bagi setiap orang, termaksud Bartimeus,
yang hanya orang biasa, yang memiliki keterbatasan fisik, yang dipandang sebelah mata oleh sesamanya karena kondisi yang ia alami, namun Yesus menunjukkan pribadinya sebagai seorang gembala yang turun dan merasakan setiap kesakitan para pengikutnya. Kehadiran Yesus dalam hidup Bartimeus ini yang dialami oleh Bartimeus membawa perubahan hidup bagi dirinya, membawa perubahan pandangan orang lain tentang Bartimeus. Bartimeus pulih dari sakitnya yang sudah lama karena kehadiran dari Yesus. Kehadiran Yesus ini membawa perubahan hidup bagi Bartimeus yang dulunya tidak dipandang, namun dipandang oleh sesamanya. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih, untuk itu mari kita belajar dari Sang Gembala yang agung, yang menunjukkan kehadirannya bukan untuk menambah luka, melainkan membalut yang terluka. Namun, kehadiran kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pemimpin ataupun sebagai seorang gembala, biarlah kita mampu menolong orang lain, kita mampu membawa orang lain untuk keluar dari masalah yang ia alami. Jangan biarkan kehadiran kita ini menjadi luka bagi orang lain. Sebagai seorang gembala atau sebagai seorang pemimpin, mari kita teladani Yesus sebagai tokoh yang agung itu dalam kehidupan kita, yang menunjukkan seorang gembala yang hadirnya sangat dinantikan oleh manusia. Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih dan saya, biarlah kita yang diberikan tugas dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mampu merawat yang terluka, hadir bagi mereka yang lemah, dan memulihkan yang jatuh. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini tentang gembala yang agung, gembala yang mampu untuk melawan gembala-gembala yang jahat, karena tidak searah dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan hanya kita berguna bagi pribadi, tetapi berguna bagi orang lain. Hidup yang kita jalani ini bukan hanya kita hidup-hidup saja, melainkan kita harus mampu menjadi buah yang baik, mampu menjadi berkat bagi sesama, dan mampu membantu orang lain untuk keluar dari masalahnya. Gembala yang baik adalah gembala yang turut merasakan sakit para kawanan dombanya dan yang bukan turut hadir sebagai pemberi luka. Untuk itu, Bapak Mama, Opa Oma yang terkasih di dalam Kristus, mari kita merefleksikan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala, kita hadir untuk membalut yang terluka, bukan menambah luka orang lain. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 86 bait pertama. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan Tuhan berikan kepada kami, sehingga dalam persekutuan kami boleh belajar akan firman Tuhan dari gembala yang agung itu, yaitu Allah kami, yang kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih karena firman Tuhan hari ini menegur kami sebagai para pemimpin, sebagai gembala. Kiranya kami mampu untuk tidak mementingkan diri kami secara pribadi, tapi kami mementingkan banyak orang. Dan kehadiran kami tidak membawa luka,
melainkan kehadiran kami membalut mereka yang terluka. Bapa di sorga, biarlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami mampu teladani Yesus sebagai gembala yang agung, yang mampu menegur orang lain yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya, sebagai pemimpin ataupun gembala di masa kini, kami boleh berjalan sesuai dengan arah yang Tuhan mau, dan kami boleh menegur sesama kami ketika menjadi seorang gembala atau seorang pemimpin yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami, bahkan firman Tuhan pada pagi ini untuk menjadi pegangan kami sebagai orang-orang percaya pengikut Kristus di masa kini. Bapa di sorga, kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami sebagai orang tua dalam usia lanjut, dalam tugas pekerjaan dan usaha. Kiranya Tuhan terus memberkati, apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Kami semua sebagai anak-anak dalam tugas pekerjaan kami, dalam pendidikan kami masing-masing, bahkan dalam masa pertumbuhan perkembangan dan masa muda kami Tuhan, biarlah Tuhan terus menyertai kami, setiap langkah kami dimanapun kami berada, kami boleh benar-benar menjalankan firman Tuhan dalam setiap peranan kami masing-masing Tuhan. Tuhan berkati kami dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, bahkan dalam masa muda kami, agar kami pakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dan Tuhanlah yang terus ada bersama-sama dengan kami. Kami doakan buat setiap gembala-gembala Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin Tuhan, biarlah hikmat Tuhan dan tuntunan dari Roh Kudus ada pada hamba-hambamu, sehingga sebagai para pemimpin, sebagai para gembala, mereka boleh mengarahkan setiap bawahan, setiap kawanan dombanya untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan pakai setiap kehidupan hamba-hambamu yang diberikan tugas untuk menjadi seorang pemimpin dan gembala. Biarlah hikmat Tuhan turun dalam hidup mereka. Roh Kudus ada pada diri mereka, sehingga mereka tidak berjalan seturut dengan kehendak pribadi dan hanya mementingkan pribadi Tuhan. Bapa di sorga, semua kami sebagai para presbiter, bahkan sebagai jemaat yang ada dalam lingkungan pelayanan kami, di lingkungan sinode, klasis Kota Kupang, bahkan terkhususnya di Jemaat Niel Manutapen. Ikat satukanlah kami semua yang menjalankan misi Allah di dunia ini. Biarlah kami berjalan bersama, menghadapi tantangan bersama, menikmati setiap kehidupan ini bersama dengan Tuhan, dan hadir untuk membalut luka sesama kami, dan membawa mereka keluar dari setiap masalah yang mereka alami. Biarlah kehadiran kami tidak menambah luka, tetapi membalut luka bagi mereka yang membutuhkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat setiap pemimpin pemerintahan kami, dari presiden sampai RT RW, terkhususnya dalam Kelurahan Manutapen. Tuhan berkati setiap pemimpin kami, arahkan mereka kepada jalan yang benar, sehingga mereka membawa kami sebagai rakyat untuk ada dalam kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Tuhan berkati kami sebagai rakyat, agar kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami doakan khusus untuk para lansia dan disabilitas, janda, yatim piatu, orang-orang terlantar, dan orang-orang terpenjara dimanapun mereka berada. Tuhan terus menguatkan mereka, Tuhan terus hadir bersama-sama dengan mereka untuk menapaki hari-hari hidup mereka. Ini Tuhan, kami bawa setiap pergumulan kehidupan kami mohon kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang berasal daripada-Mu untuk menjalani minggu yang baru bersama dengan Tuhan dalam setiap karya pelayanan kami yang masih Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami arahkan hati kami kepada-Mu dan memohon berkat dari Tuhan. Kasih setia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Gembala yang agung itu yang akan menuntun kita menjalani hari hidup ini dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, damai sejahtera bagimu.
Salam, Tuhan berkati kita semua.